situasi ketika seseorang itu gak bisa ngapa-ngapain gitu, caught between ada di situasi kok saya ada di sini sih gitu ya, caught between three fires, berada, sebenarnya berada, being between three fires, berada di antara tiga lidah api gitu. Fires itu dari kata fire, ya kita terjemahin lidah api gitu. Jadi ada tiba-tiba kok ada ini api, dan di sini kan seakan-akan sesuatu yang negatif gitu ya. Caught between three fires ini. Saya berada di tengah antara tiga lidah api, itu kan panas banget gitu kan. Nah, kita bisa membayangkan situasi. Jadi kalau teman-teman di sejarah itu biasanya harus suka menghayal gitu ya. Maksudnya saya sendiri, saya menerjemahkan buku itu dari tahun 99, belum ada lahir ya. Belum ya. Dari tahun 99, 98 atau 99, saya masih mahasiswa waktu itu. Editor, penerjemah, termasuk diantaranya Philip Kahiti. Hampir Sirah Nabawi yang besar itu ya saya pernah menerjemahkan gitu. Karya Hayatul Muhammad Hussein Haikal gitu, itu saya pernah menerjemahkan juga. Dulu pernah diterjemahkan oleh Ali Auda. Kemudian saya terjemahkan lagi tahun 2015 atau 2016 gitu. Kemudian Hayatul Muhammad itu karya Hussein Haikal, itu menceritakan bagaimana Nabi Muhammad dari sisi yang sangat manusiawi gitu, sangat manusiawi. Gak ada diceritakan tentang membelah bulan misalnya kan, atau tentang dibelah perutnya dan lainnya, itu gak ada. Pokoknya rasional banget gitu. Kemudian muncul Sirah Nabawi dari Ramadan Al-Tuti. Saya juga pernah menerjemahkannya, diterbitkan sama Depok itu apa? Nora atau anak perusahaannya itu. Ramadan Al-Tuti itu mengkantor karya dari Hussein Haikal ini. Jadi ini menafikan sisi-sisi mukjizat ijazahnya Nabi Muhammad, sisi-sisi keilahiannya gitu, sisi-sisi spiritualitasnya itu jadi kering kata Syekh Ramadan Al-Tuti itu kan. Nah itu, jadi itu dua contoh perspektif sejarah gitu ya. Satu, sejarah ingin melihat bagaimana Nabi dari sisi manusia yang biasa, kemudian menjadi negarawan, menjadi politisi, menjadi pemimpin umat. Sisi yang lain kemudian melihat bahwa Nabi juga memiliki kekuatan dan keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah. Itu jadi dua sisi sejarah melihat bagaimana sosok Nabi. Nah, jadi teman-teman sejarah, teman-teman yang di kajian sejarah itu biasanya harus suka menghayal. Saya sendiri sering membayangkan gitu ya. Sering membayangkan ketika menulis atau menerjemahkan sejarah Nabi, itu saya sering membayangkan menjadi Nabi Muhammad gitu. Menjadi Nabi, gimana sih rasanya gitu. Apa yang Anda rasakan ketika misalnya semua orang memusuhi gitu, termasuk keluarga sendiri memusuhi, gila lu, bangsat lu, sialan lu, kayak gitu kan, udah jangan deketin saya gitu kan. Bagaimana kemudian menjadi suami dari seorang istri yang konglomerat gitu misalnya kan. Apa sih, lu udah nggak butuh apa-apa lagi gitu, apa yang pernah harus saya lakukan. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kemudian kita berusaha memposisikan diri sehingga kita bisa melihat sejarah secara lebih objektif gitu. Nah, Prof. Hisham ini kemudian menulis satu buku tentang penghulu. Penghulu ini kan riwayatnya panjang banget gitu. Panjang banget dari masa kerajaan Islam pertama di Demak sampai ke sekarang gitu.
dari 1500 ya, 1400 atau 1500 itu sampai ke sekarang itu kan sudah berapa ratus tahun itu kan. Nah, sejarahnya panjang banget. Maka kemudian Prof. Iksan kemudian mengambil satu episode, satu momen atau satu bagian sejarah dari sejarah yang sangat panjang dari penghulu ini, yaitu dari pemberlakuannya apa ya istilahnya Stadsblad 152. Jadi di tahun 1882 itu Indonesia kan dijajah oleh kolonial Belanda ya. Nah di tahun 1882 pemerintah kolonial melihat bahwa ini perlu ada satu ketetapan, satu hukum, satu regulasi yang mengatur bagaimana umat-umat beragama gitu ya, bagaimana umat Islam di masa itu sehingga kehidupan mereka itu lebih teratur dari sisi hukum gitu. Jadi bayangkan Anda bisa kembali ke masa 1882, bayangkan bagaimana ini kayaknya masih hutan gitu kan, masih apa gitu. Terus dibayangkan bahwa di tahun itu kan dikuasai sama Belanda ya. Belanda itu kafir ya dalam terminologi beragama. Belanda itu kafir yang kemudian menguasai Nusantara. Lalu sementara masyarakat kita itu mayoritasnya umat Islam, kemudian mereka berinteraksi setiap harinya dengan agama Islam, termasuk juga ketetapan-ketetapan hukumnya dalam beberapa aspek itu ya harus mengikuti ketentuan syariat. Misalnya pernikahan, kemudian perceraian, rujuk, kemudian juga ketika bercerainya gimana, ada gonogini dan lain sebagainya. Kemudian ketika meninggal ada waris gitu. Itu kan semua bagian dari ketetapan hukum Islam. Nah, bagaimana kemudian mereka harus menjalani kehidupan yang didasarkan atas hukum Islam, sementara penguasanya, pemerintahnya itu atau yang menguasai masyarakat saat itu adalah orang-orang yang non-muslim gitu. Nah, kemudian Belanda mengeluarkan peraturan, perintah kolonial Belanda itu mengeluarkan peraturan yaitu Stadsblad 152 yang memerintahkan untuk membentuk Priestrat. Priestrat itu dari kata priest itu ilahi atau misalnya kependetaan gitu ya, agama. Ran itu pengadilan. Jadi membentuk pengadilan agama di seluruh kabupaten kota gitu. Kabupaten ya, bupati dulu kan, kabupaten di seluruh Nusantara gitu. Maka melalui itulah kemudian terbentuk lembaga-lembaga penghulu diantaranya gitu kan. Jadi ini terintegrasi. Jadi diangkatlah beberapa orang dari setiap bupati itu kemudian kan bupati mengangkat para seseorang di kabupatennya itu untuk kemudian menjadi penghulu. Penghulu ini tugasnya ini bukan hanya untuk mencatat perkawinan seperti yang sekarang gitu. Ini jadi penghulu itu sangat luas tugasnya masa itu. Jadi mereka juga menjadi penasehat di Landrat. Jadi selain ada Priestrat, itu ada juga Landrat. Landrat itu pengadilan negeri. Jadi semua ketetapan bagaimana kemudian masyarakat berinteraksi satu sama lain, kemudian bagaimana jika ada yang melanggar dan seterusnya itu kan diatur oleh Landrat atau diadili oleh Landrat, pengadilan negeri. Yang mungkin sekarang ya pidana gitu kan. Nah, si penghulu ini menjadi juga penasehat buat Landrat ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan agama atau dengan hal-hal syariat itu, maka kemudian diminta pendapatnya. Lalu dia digaji, tapi kemudian dia juga menjadi kepala pengadilan agama atau Priestrat.
Nah kalau di peristirahatan ini dia tidak digaji, tapi dia dapat bayarannya itu dari biaya perkara. Biaya perkara, misalnya ada yang bercerai, atau misalnya ada yang sengketa waris, itu diambil biayanya atau diberikan biayanya. Misalnya nanti ada di buku ini diceritakan bagaimana ada perdebatan tentang usyur. Tentang usyur itu 1/10. Jadi ketika ada kasus waris, itu si penghulu atau pimpinan pengadilan peristirahatan itu yang mendapatkan 1/10-nya dari harta yang dipersengketakan itu. Sebenarnya itu jumlah maksimal itu bisa dari 1/5 atau sampai 1/10 gitu ya. Itu jumlah maksimalnya 1/10-nya gitu, usurnya. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi lidah api ini saya gimana? Satu, posisi saya itu sebagai qadhi yang menetapkan hukum. Itu kan qadhi itu kan delegasi wewenang dari Gusti Allah itu kan. Bagaimana hubungannya antara seorang alim, seorang ulama, seorang qadhi dengan tanggung jawabannya kepada Allah. Yang kedua, posisi dia sebagai abtenar. Sebagai abtenar itu sebagai pegawai negeri, sebagai orang yang digaji oleh pemerintah kolonial. Ini yang kemudian sering menjadi bahan serangan dari kelompok pergerakan. Jadi karena di masa-masa penjajahan itu kan mulai muncul kelompok-kelompok pergerakan yang menyerang penghulu ini sebagai kolaborator raja kafir gitu kan. Ini banyak kemudian mendapatkan serangan. Nah ini nanti kita akan coba kita diskusikan, nanti kita bahas, mungkin teman-teman akan membahasnya. Kemudian itu posisi yang kedua, lidah api yang pertama itu dia sebagai qadhi, lidah api yang kedua itu dia juga sebagai abtenar. Abtenar itu pegawai yang harus tunduk patuh kepada penguasa, termasuk juga kepada bupati. Yang ketiga posisinya dia sebagai pemimpin umat, pemimpin masyarakat. Di tengah masyarakat, di tengah umat beragama, di tengah umat Islam itu posisi yang ketiga. Ini gimana ini? Sementara umat dijajah, umat dalam kebodohan, bagaimana umat membutuhkan tuntunan syariat itu bagaimana gitu. Dia juga harus menjadi orang yang menetapkan awal Ramadan gitu kan. Kemudian dia juga yang menetapkan ketetapan hukum terkaitan dengan fatwa-fatwa gitu, itu dia juga yang kemudian menetapkan. Jadi ini tiga posisi ini yang kemudian ditangkap gitu ya, caught between three fires. Ini salah satu kelebihan keistimewaan dari buku ini, dia bisa menangkap bagaimana sih posisi penghulu ini seperti itu gitu. Nah ini yang sering kemudian menjadi serangan dari kelompok-kelompok pergerakan, termasuk juga dari para ulama. Bagaimana kemudian posisi penghulu ini dianggap sebagai kolaborator raja kafir gitu kan, atau penguasa kafir. Nah tapi di sisi lain, ini peran penghulu ini menjadi sangat krusial, sangat penting, karena dia mengamankan ketetapan syariat. Bagaimana syariat Islam itu bisa tetap bertahan sampai sekarang, itu karena diantaranya adalah jasa-jasa penghulu gitu. Karena dengan tetap berkolaborasi menjalankan perintah dari penguasa kolonial dan mengamankan syariat, maka kemudian syariat Islam bisa tetap berjalan. Termasuk juga misalnya sekarang kita sudah memiliki undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 gitu kan. Itu kan bagian dari syariat Islam yang kemudian ditetapkan menjadi regulasi negara. Kita juga punya undang-undang pesantren, kita juga punya undang haji dan seterusnya gitu. Nah, hal yang menarik yang lainnya itu adalah tradisi keilmuannya. Jadi di masa lalu penghulu itu mesti pintar, harus pintar. Dia menguasai ilmu syariat, fikih itu
ada beberapa kitab yang wajib mereka kuasai gitu ya, termasuk tentu saja Fathul Mu'in, Al-Muharrar, Al-Mahali dan seterusnya. Kemudian dia juga harus menguasai ilmu falak karena dia harus tahu dan bisa mendidik atau bisa memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai awal Ramadan. Di buku ini diceritakan salah satunya tentang perdebatan tentang penetapan awal Ramadan. Kemudian dia juga harus menguasai matematika, geografi dan bahasa. Di sini ada daftarnya di sini. Ilmu umum itu matematika, sejarah, geografi. Ini untuk meningkatkan kemampuan analisis data. Dia harus menguasai ilmu falak, ilmu alat dia juga harus kuasai, tahu sorok, balaghah, mantik. Ini untuk memahami teks-teks hukum dalam bahasa Arab, ilmu syariat tentu saja. Kemudian keterampilan juga, dia harus bisa menulis Latin, menulis Jawa, menulis bahasa Melayu gitu ya. Tuh, jadi itu yang harus dia kuasai. Maka kemudian para penghulu ini membuat satu sekolah gitu ya. Ini mereka merasa bahwa harus ada sekolah untuk membekali para penghulu. Makanya kemudian didirikanlah pesantren Mambaul Ulum. Mambaul Ulum ini secara khusus untuk mendidik, menyiapkan para penghulu dengan pelajaran-pelajaran yang telah ditentukan gitu ya. Nah, Mambaul Ulum kemudian yang kelak akan cikal bakal dari IAIN pertama ya, iya. Mambaul Ulum ini. UII. Nah, ini kemudian berkembang sampai menjadi perguruan tinggi, termasuk salah satu lulusannya itu yang Muhammad Adnan dan Munawir Sadzali dari Mambaul Ulum ini. Kemudian hal lain yang dilakukan oleh para penghulu adalah vernakularisasi khutbah Jumat. Vernakular itu adaptasi ya, mengadaptasi atau menyesuaikan. Jadi dulu itu khutbah Jumat itu bahasanya bahasa Arab semua. Nah, orang-orang nggak ngerti, banyak orang-orang yang nggak ngerti. Jadi cuma datang mendengarkan khutbah dalam bahasa Arab, kemudian sholat Jumat lalu pulang lagi gitu. Banyak yang nggak ngerti. Kemudian para penghulu ini bersama para ulama modernis ini melokalkan gitu ya, melokalkan bahwa khutbah itu harus disampaikan dalam bahasa lokal, bahasa Jawa, bahasa Sunda, kemudian bahasa Melayu dan lainnya. Nah, meskipun pernah dicurigai oleh Belanda karena dianggap sebagai media agitasi gitu, tapi itu bertahan sampai sekarang sehingga kita mengenal ya khutbah ini ya berbahasa Indonesia atau bahasa lokal. Kemudian ada penataan lain untuk penataan administrasi zakat dan dana masjid dan lain sebagainya. Jadi para penghulu di masa lalu itu ya harus pintar-pintar dan menguasai berbagai macam pengetahuan yang cukup luas. Terus ilmu falak, ilmu astronomi, kemudian mereka juga punya media publikasi. Media publikasi itu namanya Damai ya, majalah sama Diwan Rasmi. Di dalamnya itu mereka ada beberapa artikel, beberapa kolom ilmiah, ada bahasul masail, ada analisis kebijakan, ada edukasi kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin sebagai pengantar saja. Nanti teman-teman semuanya yang paling penting itu ya teman-teman bisa memahami bahwa syariat Islam itu salah satunya bisa bertahan itu karena adanya institusi penghulu ini atau institusi pamulon, karena sudah bertahan sejak lama dari zaman kerajaan Demak, kerajaan Islam yang pertama sampai sekarang. Jadi di masa kerajaan Islam itu ada 3 penguasa. Yang pertama itu raja, yang kedua itu adipati atau panglima perang, yang ketiga itu ya penghulu. Jadi yang mengatur masalah-masalah agama. Itu saja, mungkin nanti dia akan paparan yang lebih komprehensif mengenai buku ini ya bisa nanti akan disampaikan oleh Pak Syafaat.
Nanti untuk hal-hal lainnya mungkin kita bisa diskusikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yakni pemaparan materi